Halo teman-teman, kembali lagi di video yang ketujuh. Jadi di video yang ketujuh ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana fungsi union untuk menganalisis kesesuaian suatu kawasan. Nah, khusus video ini kita akan bahas terkait dengan kesesuaian kawasan ekowisata selam yang ada di Pulau Seribu. Nah, ini analisis spasial ini kita akan sesuaikan dengan matriks atau panduan yang ada untuk melihat nilai bobot dan juga skor. Nah, ini dia teman-teman matriksnya. Jadi dari matriks ini akan kita masukkan ke dalam analisis spasial kita, dan hasilnya itu kita akan tahu nih kawasan ekowisata di Pulau Seribu itu masuk pada kategori apa saja. Ini bobot dan skornya. Lalu bagian bawahnya ini untuk kategorinya. Oke, langsung saja seperti biasa ya, kita masukkan dulu data-data kita dengan cara add file. Nah, ini ada beberapa parameter yang akan kita gunakan. Kita cari dulu parameternya itu disimpan di mana. Ini sudah dapat, ada beberapa parameter, kita langsung drag saja. Oke. Nah, kita drag lagi yang satu tadi ya teman-teman, belum dimasukkan. Nah, ini kita masukkan. Nah, data-data parameter ini sudah kita masukkan semua teman-teman. Jadi tahap pertama dalam analisis kesesuaian kawasan itu adalah kita memprojection data-data kita. Di sini fungsi dari projection sendiri adalah untuk menyesuaikan data-data kita ini dengan koordinat yang sebenarnya dengan daerah penelitian yang kita lakukan. Dalam hal ini di kawasan Pulau Seribu. Harapannya data yang kita hasilkan dapat menginterpretasikan daerah yang sebenarnya. Nah, itu fungsi dari projection ya teman-teman. Oke, ini saya mulai dari awal dulu ya. Kita close dulu, tadi saya sudah buka. Oke, kita buka lagi data management tools-nya, kemudian projection and transformation, lalu kita klik 2 kali di project. Nah, akan muncul pilihan seperti ini. Kita masukkan saja parameter yang akan kita proyeksikan. Ini kita dari awal ya, dari parameter yang pertama. Ini kita masukkan juga nih nama file penyimpanannya. Kemudian kita pilih titik koordinat. Kita pilih kita pilih titik koordinat. Nah, untuk Pulau Seribu itu WGS 1984 UTM Zone 48S ya teman-teman. Kalau sudah kita klik OK. Nah, ini datanya sudah diproses. Nah, ini kalau sudah berhasil ya teman-teman, tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya di software teman-teman itu tidak langsung muncul hasil dari projectionnya, kita bisa langsung add hasil projectionnya itu teman-teman. Seperti biasa, kita klik di file, kemudian kita masukkan datanya. Nah, kalau sudah, kita hapus saja data yang belum diproyeksikan. Kita remove. Oke, sekarang tinggal kita lanjut ke parameter-parameter berikutnya. Langkah-langkahnya sama ya teman-teman, kurang lebih tidak ada yang beda. Yang membedakan itu cuman pemberian nama setiap parameter supaya tidak tertukar. Usahakan setiap parameter itu diberi nama sesuai dengan parameter yang dianalisis, sehingga data-datanya itu bisa tetap sama dari awal sampai akhir, tidak tertukar begitu teman-teman. Nah, ini kita sudah melakukan semua proses projection di setiap parameter yang ada. Kalau sudah, kita rapikan dulu ini layersnya. Nah, jadi teman-teman, kurang lebih ini tampilan data frame kita setelah kita melakukan proses proyeksi. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian nilai skor dan bobot sesuai dengan matriks yang sudah saya tampilkan sebelumnya ya teman-teman. Oke, jadi ini tampilan data frame kita sebelum kita mengisi bobot dan skor sesuai dengan matriks. Jadi teman-teman, saya akan tampilkan lagi matriksnya. Ini matriks bobot dan skor yang akan kita sesuaikan
dengan setiap nilai parameter yang ada di data frame kita. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, kita akan mengisi nilai bobot dan skor di bagian field-field yang sudah tersedia. Ada bobot, ada skor, kemudian ada n parameter. Nah, ini juga untuk parameter kedua tampilannya sama ya teman-teman. Kecuali ada 3 parameter yang kita tidak proses untuk memasukkan bobot dan skor, karena itu merupakan 3 bagian yang di luar dari parameter yang masuk ke dalam wilayah studi, diantaranya yaitu daratan, kemudian daerah penelitian, dan juga area terumbu karang. Nah, selain dari 3 ini, kita akan memproses 6 parameter lainnya yang kita masukkan nilai bobot, skor, dan juga nilai n parameternya. Nah, mungkin kita akan mulai dari parameter yang pertama, yaitu kecepatan arus. Kita open attributable saja, lalu di sini sudah ada bobot dan skor serta n parameternya. Ini kita akan sesuaikan dengan matriks yang tadi ya teman-teman. Kita akan bolak-balik lihat matriks dan juga menyesuaikan dengan nilai bobot serta skor yang ada pada parameter yang pertama ini. Nah, ada 2 fitur yang berperan penting dalam penambahan nilai bobot dan skor, yaitu select by attribute dan juga field calculator. Nah, ini tampilan untuk select by attribute-nya ya teman-teman. Tapi yang paling pertama kita akan melihat dulu nih kecepatan arus itu bobotnya berapa. Jadi yang kita masukkan pertama adalah nilai bobotnya ke dalam field nilai bobot pada attributable-nya kecepatan arus. Ini kita lihat nilai kecepatan arus itu bobotnya adalah 1. Nah, karena bobotnya 1, kita masukkan ke dalam attributable-nya. Ini kita blok semua, lalu kita klik kanan pada mouse, kemudian sebentar agak loading ya. Nah, ini kita masukkan field calculator, lalu kita masukkan angka 1 nih teman-teman. Nah, baru kita klik OK. Ini prosesnya, dan kalau sudah akan muncul seperti ini ya teman-teman. Setelah kita mengisi nilai bobot, selanjutnya kita mengisi nilai skor. Nah, nilai skor ini yang kita tentukan berdasarkan nilai interval daripada nilai Z atau nilai grid code. Nah, untuk kecepatan arus sendiri, interval 0 sampai 15 itu masuk pada skor 3. Kemudian untuk nilai lebih besar dari 15 sampai 30 itu masuk ke skor 2. Begitupun untuk 30 sampai 50 itu masuk ke skor 1, juga kurang dari 50 itu skornya 0. Nah, dengan interval ini serta skor yang telah ditentukan, kita tinggal select by attribute, lalu kita masukkan nilai grid code, lalu kita masukkan interval yang pertama. Nah, interval yang pertama itu adalah nilai 0 sampai 15. Jadi, kita akan klik simbol lebih dari sama dengan 0. Dan kita klik N, kita klik lagi grid code, kemudian kita klik lebih kecil sama dengan 15. Nah, setelah itu kita klik apply. Nah, ini teman-teman langsung muncul. Ternyata berdasarkan nilai grid code-nya ini, semua poligon yang ada pada parameter kecepatan arus itu masuk pada interval yang pertama, sehingga kita tinggal ubah skor daripada interval ini menjadi nilai 3, skor 3 maksudnya. Kita langsung klik 3 dan kita klik OK. Nah, sudah jadi ya teman-teman nilai skor dan bobotnya. Langsung saja kita lanjut untuk membuat nilai n parameternya. Jadi rumus n parameter itu adalah nilai bobot dikali nilai skor. Sehingga kita tinggal field calculator dan kita masukkan nilai bobotnya dengan klik pada keterangan bobot. Lalu kita
kalikan dengan nilai skor, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman munculnya. Oke, jadi ini videonya saya percepat saja ya teman-teman, karena pada intinya untuk melakukan penambahan nilai bobot dan skor pada 5 parameter yang lain itu prinsipnya hampir sama. Yang membedakan itu cuma nilai Z dan grid code-nya, itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai ada parameter yang menggunakan nilai Z, kita masukkan rumus grid code. Kalau kebalik, khawatirnya nilai yang kita masukkan itu tidak muncul dan bisa menyebabkan pengelompokan kategori yang salah. Lalu kita juga memperhatikan setiap parameter itu masuk pada bobot berapa, bobot 5, 3, atau 1. Jadi setiap kali kita mau mengisi nilai bobot, kemudian skor, dan juga n parameter, kita harus benar-benar menyesuaikan dengan matriks yang sudah tersedia agar nilai akhirnya itu tidak salah menginterpretasikan hasil perhitungan kita.
Tahap selanjutnya, kita akan melakukan proses union. Nah, kita klik geoprocessing, kemudian pilih union. Kita masukkan beberapa parameter yang akan kita unionkan. Ada 6 parameter yang kita masukkan. Jangan sampai salah ya teman-teman memilihnya, karena di proses union ini kita akan menggabungkan poligon-poligon yang berada pada setiap parameter kita satukan dalam proses union ini. Jadi nanti semua data yang ada di 6 parameter akan disatukan di dalam layers union. Oke. Setelah kita pilih beberapa parameter, pastikan ada 6 parameter yang kita pilih. Lalu kita masukkan juga nama untuk file penyimpanan layers union. Kalau sudah, kita klik save dan kita klik OK. Nah, proses unionnya akan berjalan seperti pada tampilan yang teman-teman lihat. Kalau sudah berhasil, dia akan tercentang seperti ini ya teman-teman. Nah, tahap selanjutnya kita akan menambahkan attributable untuk layer union. Kita akan tambahkan field total score, kemudian indeks kesesuaian wisata, dan juga kategori yang menandakan keterangan apakah nilai yang ditunjukkan oleh indeks kesesuaian wisata itu masuk pada kategori sesuai, cukup sesuai, atau tidak sesuai. Nah, caranya itu hampir sama kayak yang tadi ya teman-teman. Tinggal tambahkan saja fieldnya, lalu kita beri nama, lalu kita klik OK. Jangan lupa dirapikan ya teman-teman fieldnya, biar lebih rapi. Nah, selanjutnya kita juga akan menambahkan field dari IKW atau indeks kesesuaian wisata. Ini juga tipenya itu kita harus pilih double ya teman-teman, karena semua yang akan kita hitung sebentar itu menggunakan rumus. Dan yang terakhir kita tambahkan field untuk kategorinya. Ini kita pilih tipenya tipe teks, karena akan kita isi keterangan untuk setiap kategori berdasarkan nilai IKW-nya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini kita atur lagi tabelnya. Untuk menambahkan nilai pada total score, kita akan memasukkan rumus di mana n setiap parameter itu kita akan jumlahkan. Seperti biasa, kita klik field calculator, kemudian kita cari setiap n parameter untuk 6 parameter yang sudah kita kalkulasikan sebelumnya. Ini kita jumlahkan semua. Pastikan sudah ada nilai n untuk setiap parameter yang berjumlah 6, dan kalau sudah dipastikan jumlahnya 6, kita klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya kalau kita sudah masukkan rumusnya. Berikutnya kita akan melakukan perhitungan pada nilai IKW. Nilai IKW ini kita menggunakan rumus yang ada pada matriks seperti yang teman-teman lihat, di mana nilai IKW itu sama dengan NI per NMAX dikali 100%. Nah, nilai NI ini itu sama dengan nilai total score. Sedangkan untuk nilai NMAX-nya itu merupakan nilai penjumlahan dari bobot tertinggi dikali dengan skor setiap parameternya. Nah, kalau misalnya kita sudah hitung nilai tertinggi bobot dikali dengan nilai skor pada setiap parameter, kita akan mendapatkan hasilnya. Di sini saya mendapatkan hasil 54. Jadi, nanti kita masukkan ke dalam field kalkulatornya itu rumus dari nilai IKW sesuai dengan pola perhitungan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kalau sudah, kita masuk lagi pada software ArtsMap-nya. Kemudian pada fieldnya IKW itu kita masukkan field calculator. Di sini kita ganti rumusnya, yaitu total score. Kita cari dulu total skornya. Lalu kita bagi dengan 54 dan dikali dengan 100%.
Kalau sudah, kita klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman hasil dari nilai IKW yang sudah kita proses. Selanjutnya, kita akan memasukkan kategori sesuai dengan nilai IKW yang sudah kita dapatkan. Tapi panduannya juga mengacu pada matriks yang kita pakai, di mana ada 4 kategori, yaitu sangat sesuai, sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai. Cara kerjanya sama, kita akan mengisi nilai interval untuk setiap kategori pakai fitur select by attribute. Di sini kita masukkan interval nilainya. Nah, kalau sudah di-apply dan tidak ada yang blok, artinya memang kategori tersebut tidak ada pada nilai yang kita hasilkan dalam perhitungan IKW. Jadi kita lanjut saja pada nilai interval untuk kategori berikutnya. Nah, untuk kategori berikutnya itu ternyata ada beberapa data yang terblok. Nah, ini kita langsung saja masukkan kategorinya dengan cara add field, kemudian kita tuliskan kategori yang sesuai dengan nilai interval tersebut, yaitu cukup sesuai. Jangan lupa menyertakan tanda kutip ya teman-teman, biar bisa terbaca. Nah, ini sudah jadi kategorinya. Kita lanjut untuk membuat nilai interval untuk kategori berikutnya. Nah, ini dia teman-teman hasil dari kategori yang sudah kita lakukan berdasarkan nilai IKW. Jadi ada 2 kategori yang kita dapatkan, yaitu tidak sesuai dan sesuai. Berikutnya adalah melayouting peta hasil dari union yang sudah kita lakukan. Tapi karena saya sudah pernah membuat video tentang layouting peta, saya akan tambahkan link di description video layouting peta yang sudah saya buatkan. Jadi teman-teman bisa nonton video tersebut sebagai panduan untuk membuat layouting peta dari hasil union yang sudah kita lakukan di video ini. Saya akan percepat saja proses dari pemberian warna untuk 2 kategori ini, dan untuk layouting peta lebih lanjutnya saya akan tambahkan video yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Nanti di akhir video saya akan menyertakan hasil dari layouting peta yang sudah saya lakukan dari proses union ini.
teman-teman, jadi ini adalah warna akhir yang saya pilih. Kemungkinan warna yang saya buatkan dalam layouting peta akan berbeda, tapi tidak berbeda jauh dari warna yang saya pilih ini. Jadi berikut hasil layouting peta yang sudah saya lakukan.